Saya sendiri, Baden Abdurrahman as Editor in Chief sebagai pimpinan redaksi di Gempar TV, ya, bisa langsung melakukan special interview secara langsung dengan Bapak Camat Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Oke, ngomong-ngomong, nama lengkap Bapak siapa, Pak? Izin, Pak. Santai aja, Pak. Nama lengkap Bapak siapa, Pak? Nama saya Muhrom Suhandi, Pak. Oke, Mas Muhrom. Ini maaf karena saya biasa bergumul dengan orang Jawa bilang Mas lupa. Oke, Pak Muhrom apa? Ya. Nama lengkap Bapak siapa? Muhrom Suhandi. Oke, tapi akrab bisa Pak Suhandi atau Pak Muhrom? Pak Muhrom. Oke, Pak Muhrom, itu sebelum Bapak mengemban amanah sebagai camat Kersamana, sebelumnya di mana, Pak? Saya sebelumnya terakhir di Sekmat Kecamatan Karangpawitan, Pak. Iya. Dan sebelumnya lagi saya Sekmat di Pemulihan. Oke, jadi jam terbang sebagai sekmat ya, Pak? Tempat, Pak. Oke, kemudian Bapak mulai mengemban amanah sebagai camat di Kecamatan Kersamana, itu sejak kapan, Pak? Mengemban tugas di Kecamatan Kersamana sesuai dengan SK Bupati, yaitu tertanggal 31 Agustus tahun 2020, Pak. Ya, jadi yang jelas Bapak naik kelas ya, dari sekmat menjadi camat. Oke, dan kami sikapi bahwa mudah-mudahan karir Bapak terus kinclong. Dan Bapak setuju bahwa jabatan itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan ya, Pak, bukan saja di alam panak ini tapi di hadapan Allah kelak. Oke, Bapak bisa menjelaskan karena Bapak boleh bilang masih belum seumur jagung ya, Pak, masih baru di sini, Pak. Ya, 1 tahun Lampung. Oke. Kemudian Pak, selama 1 tahun di Kecamatan Kersamana tentu banyak pengalaman ketika Bapak jadi sekmat dan camat itu beda ya, Pak ya. Oke, kemudian kesan pertama tentu kesan positif, Pak. Selama Bapak menjabat camat di Kecamatan Kersamana itu apa, Pak? Tolong dibeberkan, Pak. Saya selaku memang ini suatu amanah dari Pak Bupati, terkait juga amanah kepada masyarakat Kersamana. Saya dipercaya untuk memimpin pemerintahan Kecamatan Kersamana mulai tanggal 31 Agustus tahun 2020. Sekarang sudah tahun 2022, sekitar 1,5 tahun lah saya menjabat di sini. Tetapi memang pada saat itu begitu masuk ke sini kita masih dalam pandemi COVID, sehingga pada akhirnya banyak yang pertemuan secara langsung banyak yang dikurangi. Terus selama itu memang terusan penanganan COVID bersama, mulai dari yang meninggal dunia, yang lain-lain sampai dengan pada saat ini kita penanganan COVID bersama, mulai dari yang meninggal dunia, yang lain-lain sampai dengan pada saat ini kita penanganan vaksinasi alhamdulillah. Tapi Kecamatan Kersamana selama itu selalu kondusif, setiap ada penanganan, baik itu PPKM, baik itu penanganan yang meninggal dan penanganan yang harus diisolasi, sementara sekarang harus divaksin masyarakat. Alhamdulillah sementara ini tidak ada permasalahan yang besar lah, karena permasalahan itu memang tetap ada, tetapi karena konsolidasi kami dengan para Porkopim, dengan para kepala desa, alhamdulillah menjadi suasana menjadi berbaur dan masyarakat dapat mengerti terkait dengan peraturan-peraturan PPKM ataupun peraturan penanganan COVID yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terus selanjutnya kami juga terus merancang dan mendorong kegiatan-kegiatan yang ada di desa, termasuk alhamdulillah pada tahun kemarin 2021 kita adalah Kecamatan Kersamana ini menjadi tersebut di arena di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Jadi apa, Pak? Jadi apa barusan? Terbaik. Bukan terbaik lah, jadi ada nilai plus. Ada keunggulan komparatif. Ada keunggulan komparatif. Di antaranya kami kemarin itu juara Porsadin, itu juara umum. Apa Porsadin itu, Pak? Porsadin itu Persatuan Olahraga Santri Diniyah. Wah, alhamdulillah. Kabupaten Garut. Kemarin 2021 kita juara umum. Juara umum. Pada sebelumnya kita belum tersebut. Alhamdulillah karena dorongan kami dan juga antusias warga, banyak potensi yang harus dikembangkan. Ternyata kita juga mampu Kersamana ini menjadi juara umum dalam Porsadin. Terus selanjutnya kita juga di Porkab yang selama ini memang kita belum meraih juara. Pada tahun 2021 kita sudah masuk nominasi 12 besar dalam juara Porkab Kabupaten Garut.
kita juara 12 besar dari 42 kecamatan, termasuk kita waktu perayaan MTQ Pak, MTQ di tingkat kecamatan Kersamana, malah sekaligus tuan rumah. Kecamatan Kersamana yang menjadi tuan rumah, alhamdulillah kita juga menjadi juara umum ketiga tingkat Kabupaten Garut yang di MTQ Pak. MTQ ya. Wah, luar biasa. MTQ. MTQ kita juara ketiga tingkat Kabupaten Garut. Anak-anak dewasa atau apa? Umum, semua ada beberapa kategori lah. Kategori kita meraup ini dari Juara 3 ya? Juara 3 dari kabupaten semua. Wah, luar biasa. Jadi ternyata sukses itu bukan jatuh dari langit ya, tapi melalui proses panjang dan MTQ Pak, MTQ di tingkat kecamatan Kersamana, malah sekaligus tuan rumah. Kecamatan Kersamana yang menjadi tuan rumah, alhamdulillah kita juga menjadi juara umum ketiga tingkat Kabupaten Garut yang di MTQ Pak. MTQ ya. Wah, luar biasa. MTQ. MTQ kita juara ketiga tingkat Kabupaten Garut. Anak-anak dewasa atau apa? Umum, semua ada beberapa kategori lah. Kategori kita meraup ini dari Juara 3 ya? Juara 3 dari kabupaten semua. Wah, luar biasa. Jadi ternyata sukses itu bukan jatuh dari langit ya, tapi melalui proses panjang dan berliku, kemudian kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas tentunya. Dan patut kami apresiasi bahwa sukses Kersamana, terutama Bapak dalam menakodai kecepatan bersama, ada berkat konsolidasi dengan semua elemen masyarakat, semua stakeholder, dan telah terjadi sinergitas yang saling mendukung. Jadi intinya sukses Kersamana, sukses meraih berbagai juara, baik itu musabako, kemudian bidang olahraga, itu berkat sinergitas semua elemen masyarakat Kersamana. Dan kemenangan ini sejatinya adalah kemenangan seluruh masyarakat Kecamatan Kersamana. Bapak setuju? Setuju. Oke. Jadi alhamdulillah, kebetulan Pak, terkait dengan how to improve human resource development, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia terkait ya sumber daya, baik itu sumber daya staf yang ada di ruang lingkup Kecamatan Kersamana sendiri atau di jajaran pemerintahan desa ya yang ada di Kecamatan Kersamana. Barangkali Bapak bisa memberikan suggestion, saran atau apa Pak? Silakan Pak. Ya, memang selama ini kita terus mendorong juga staf-staf yang di kecamatan terkait dengan kita tidak boleh lengah, tidak boleh kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk segala kegiatan yang ada di kecamatan itu kita harus mengetahui dan harus melaksanakan kegiatan yang diinstruksikan oleh atas, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Kami juga insya Allah kemarin kita sudah mengikut SDM Pak, lomba kinerja kecamatan. Kita juga nanti dilihat bahwa itu seberapa jauh SDM yang ada di pemerintah Kecamatan Kersamana. Tapi kami juga mendorong tugas fungsi di masing-masing kasih ini untuk terus dipahami dan dipelajari untuk ada di diri masing-masing pribadinya gitu, untuk terus berkarir, berinovasi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, termasuk juga kepada para kepala desa, termasuk perangkat desa. Kita selalu melaksanakan bersama-sama terkait dengan pembinaan desa. Dari kabupaten juga selalu ada Zoom misalkan terkait dengan sosialisasi terkait hal itu. Kita harus mengetahui dan harus melaksanakan kegiatan yang diinstruksikan oleh atas, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Kami juga insya Allah kemarin kita sudah mengikut SDM Pak, lomba kinerja kecamatan. Kita juga nanti dilihat bahwa itu seberapa jauh SDM yang ada di pemerintah Kecamatan Kersamana. Tapi kami juga mendorong tugas fungsi di masing-masing kasih ini untuk terus dipahami dan dipelajari untuk ada di diri masing-masing pribadinya gitu, untuk terus berkarir, berinovasi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, termasuk juga kepada para kepala desa, termasuk perangkat desa. Kita selalu melaksanakan bersama-sama terkait dengan pembinaan desa. Dari kabupaten juga selalu ada Zoom misalkan terkait dengan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan yang baru. Kita terus mengadakan pembinaan kepada desa sehubungan dengan terkait dengan peraturan-peraturan yang baru. Misalkan seperti tadi bahwa dana desa, contohnya kita ada Permendagri, Perpres lah, keputusan presiden tentang nomor berapa Perpresnya Pak? 104 itu, yang 104 yang mengisyaratkan bahwa kegiatan untuk dana desa di tahun 2021
2022 ini kan dialihkan untuk masih penanganan COVID. Di antaranya untuk 8% untuk PPKM, 40% untuk BLT dana desa. Itu kita kemas, walaupun desa memang pernah pernah demo dan lain-lain, tapi memang itu kebijakan pusat. Dan kita harus sikapi dengan bijak, karena memang selama ini yang lebih penting betul bahwa selama pandemi kemarin itu harus dipulihkan itu ekonomi masyarakat secara langsung, Pak. Sehingga Pak Presiden mungkin dengan memberikan BLT dari 40% dana desa itu diberikan langsung BLT kepada masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Sementara mungkin infrastruktur untuk tahun 2022 ini hanya sebagian kecil, hanya 32% dari dana desa mungkin untuk dialokasikan infrastruktur dan pemberdayaan yang lainnya gitu. Tapi menurut kami, hemat kami itu emang jalan terbaik lah, karena masyarakat sekarang ini kan masalah ekonomi terpuruk, sehingga BLT lah salah satu jalannya untuk dikeluarkan, sehingga secara langsung menyentuh masyarakat terhadap untuk membangkitkan ekonominya. Oke, terima kasih Pak Camat. Diberikan keterangan langsung dari Camat Kersamana Bapak Muharram Subandi. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak panjang usia, Amin. dimudahkan dalam segala urusan, dan sehat selalu. Oke, terima kasih.